Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini dengan saya Nasrul. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai genset. Kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara menghitung kebutuhan kapasitas genset yang pas untuk Anda. Tapi sebelum itu, silakan subscribe dulu ya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan update terbaru mengenai informasi seputar genset dari saya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menentukan kebutuhan genset. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui beberapa, jangan banyak-banyak, satuan yang ada di listrik atau genset ya pada khususnya. Yang pertama ini adalah kita menginfokan ada kode S. S ini daya semu yang satuannya VA. Biasanya digunakan untuk sumber listrik. Dari PLN atau genset pakai satuannya VA. Untuk P ini daya aktif, satuannya watt. Watt ini digunakan di alat-alat elektronik. Jadi sebagai loadnya ya, biasanya di komputer, AC dan sebagainya itu memakai satuan watt. Kemudian ada Q, ini daya reaktif, satuannya var. Daya reaktif ini mungkin tidak perlu kita bahas saat ini, tapi ini pengaruhnya nanti sebenarnya di pemakaian daya di PLN ya. Kalau pakai listrik PLN, VAR ini justru merugikan. Jadi bagaimana caranya VAR ini bisa dikurangi, karena di PLN itu ada denda kafar kilowatt. Kemudian ada V ini tegangan, satuannya volt. I ini arus, satuannya ampere. Kemudian power factor cos P. Kalau di genset cos P nya ini 0,8. Oke, kita tidak akan bahas detail ya. Sebenarnya gampang. Untuk dasarnya adalah daya ini adalah voltase dikalikan arus. Tapi untuk detailnya mungkin akan kita bahas di selanjutnya ya, untuk bedah satu-satu ini. Kita lanjut. Yang pertama, untuk menentukan kebutuhan kapasitas genset, kita harus hitung jumlah load atau beban atau alat elektronik yang akan disuplai dari genset. Kita ambil contoh satu kantor. Anggap satu kantor mungkin bank biasanya ya. Ada AC 5 PK. Anggap kita bulatkan aja 4000 sekian. Kita bulatkan aja 4000 watt. 4000 watt per unit kali 6 unit, jadi ada 24.000 watt. Kemudian AC yang 1 PK kita bulatkan di 1000 watt. 1000 kali 4 unit ada 4000 watt. Komputer 500 watt dikali 10 unit jadi 5000 watt. Kemudian ada server ini 500 watt kali 1 unit, ada pompa air 300 watt kali 1 unit, dan lampu beserta alat-alat lain kita anggap 200 watt. Jadi kalau dijumlah totalnya ini 34.000 watt. Setelah kita menemukan jumlah kebutuhan loadnya tadi, kita konversi dulu. Buat ini kan masih daya di beban di elektronik. Untuk mengubah itu, kita masukkan power faktornya genset itu 0,8. Jadi untuk mengubah watt ke VA 34.000 watt dibagi power faktor, nilainya 0,8. Jadi ketemu di 42.500 VA. Atau kita permudah dibagi 1000 jadi kilo, jadi 42,5 kVA.
Apakah sudah selesai? Tunggu dulu. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Kalau dari saya pribadi, rekomendasi untuk pemilihan kapasitas jacet yang dipakai adalah 50-75% dari kemampuan maksimal atau prime powernya dari jacet. Kenapa? Satu, karena ini kan jacet 3 fas, sedangkan alat-alat yang Anda punya itu tidak semuanya 3 fas. Otomatis pembagian line atau RST-nya itu akan sangat susah untuk sama persis. Jadi spare-nya ini perlu. Jadi kan ada yang lebih banyak, R-nya bisa kelebihan sekian, S-nya mungkin bisa tengah-tengah, atau T-nya yang kurang, dari persentasenya ada naik turun. Itu untuk spare. Yang kedua, efisiensi BBM. Kalau kita lihat di spek mesin, mungkin kita bahas nanti ya, itu ada konsumsi bahan bakar. Itu tidak selalu sama tiap beban yang digunakan. Jadi ketika bebannya hanya 50%, otomatis solarnya hanya sekian. Misalkan ketika 50% hanya 5 liter per jam. Terus ketika 75% itu 7,5 liter per jam. Ketika 100% itu 10 liter per jam. Jadi tidak selalu sama digeber total ya. Jadi mengikuti load yang dipakai di jacet berapa persen. Kemudian mesin ini tidak ngoyo. Jadi kita tidak paksa harus kerja berat terus, otomatis lebih awet. Sama seperti manusia. Kapasitas kita sekian, ya kita gunakan, jangan sampai melebihi dari kapasitas kita, atau kapasitas maksimal digeber terus. Pasti akan cepat lelah. Mesin pun demikian. Kemudian ada spare atau sisa daya yang tidak terpakai. Ini bisa digunakan nanti. Mungkin ada penambahan ya, mungkin ada nambah komputer atau nambah AC. Itu masih ada beberapa. Yang namanya kantor kan biasanya nambah terus, terutama seperti klinik, puskesmas, rumah sakit pasti nambah terus, tidak mungkin berkurang untuk kapasitas listriknya. Jadi ketika PLN-nya mau dinaikkan, jacetnya juga masih ada spare. Kemudian yang terakhir ini ada spare untuk power factor. Jika beberapa LED ini power factornya kurang dari 0,8, ada nggak yang kurang dari 0,8? Ada. Contohnya ya pakai motor listrik yang ada magnet. Biasanya untuk mereduksi beban VAR-nya itu yang tidak terpakai dan tidak terpakai, itu pasti dengan kapasitor break. Karena apa? Resikonya adalah kena denda di PLN. Kenapa kok begitu? Ya nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi kalau dihitung tadi 42,5 kVA, ini saya ambil batas bawahnya minimalnya, jadi kan 42,5 kVA dibagi 75%. Jadi ketemu 56,6 kVA. Untuk batas bawahnya, untuk batas atasnya 42,5 kVA dibagi 50%. Sama dengan 85 kVA. Jadi dapat disimpulkan jacet yang Anda cari adalah range-nya itu 56,6 sampai 85 kVA. Jadi kalau dilihat di katalog, biasanya kalau yang range sekian ini adanya 60, 65, 70 atau 80 kVA. Tapi ini dengan catatan ya, jacetnya ini dengan kualitas yang sama. Jadi semua dianggap bisa mengeluarkan tenaga atau daya sesuai kVA-nya 100%. Kenapa saya tidak menyarankan untuk lebih besar lagi spare-nya? Nanti kalau kita beli jacet
dengan operasional sehari-harinya itu bebannya tidak sampai 50%, itu akan terjadi pembakaran yang tidak sempurna karena ini kan mesin industri. Bisa saja nanti keluar asap putih, olinya tercampur ke tempat pembakaran, akhirnya ya keluar asap putih karena tidak sempurna tadi, dan berakibat juga sayang untuk bahan bakar karena di spek teknis mesin itu yang tertulis hanya 50%, 75%, dan 100% beban. Jika ada pertanyaan mengenai genset yang akan kalian tanyakan, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.